Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi bilangan kuantum. Jadi, bilangan kuantum itu menyatakan tentang posisi di mana elektron itu berada. Nah, untuk menyatakan kira-kira di mana letak suatu elektron itu berada di dalam atom, maka dinyatakan dengan 4 buah bilangan kuantum. Langsung saja, yang pertama itu ada bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama disimbolkan dengan N, menyatakan kulit. Nantinya nilai N bisa diganti dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya ketika nilai N-nya 1, maka elektron berada pada kulit ke-1, begitu juga. Kalau dia 2, berarti pada kulit kedua, dan seterusnya. Kemudian, untuk bilangan kuantum yang kedua, itu adalah bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut disimbolkan dengan L. Kalau yang tadi menyatakan kulit, maka untuk bilangan kuantum azimut dia akan menyatakan subkulit. Maka nanti di dalam penentuan bilangan kuantumnya ada ketetapan untuk setiap subkulit. Ingat ada S, P, D, F. Maka untuk nilai L-nya, kalau dia berakhir di subkulit S, L-nya pasti 0. Kalau berakhir di P, 1, di D nilainya 2, dan di F itu nilainya 3. Ini sudah ketetapannya ya. Kemudian yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik. Magnetik disimbolkan dengan M, M kecil. Nantinya bilangan kuantum ini menyatakan orientasi orbital. Nah, kalau kemarin sudah pernah kita pelajari bahwa di setiap bilangan di setiap subkulit itu memiliki kemampuan menampung elektron maksimal. Misalkan kalau S kemarin elektronnya itu hanya bisa maksimalnya itu elektron maksimal itu hanya 2, P itu 6, D 10, dan F itu maksimal 14. Nah, dalam nanti orientasinya ke bilangan kuantum magnetik, di dalam satu ruang orbital ini hanya mampu menampung 2 elektron. Jadi kalau dia subkulit S, karena elektron cuma 2, dia cuma butuh satu ruangan. Kalau dia P maksimal 6, maka dia butuh 3 ruangan. Di mana setiap ruangan ini diisi dengan ketetapannya dengan 2 elektron. Dan nantinya dalam urutan pengisiannya, jika dia lebih dari satu ruang seperti S, maka nanti dia harus berdiri sendiri-sendiri dulu, baru kemudian berpasangan. Begitu juga dengan subkulit D, nanti dia maksimal kan 10, maka dia memiliki 5 ruangnya. Kemudian F itu nanti ada 7 ruangannya. Oke, kemudian yang terakhir bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin itu menyatakan arah elektron. Jadi nanti ketika arah elektronnya itu kita buatkan dengan spin ke atas, ini elektronnya arah ke atas, maka nilainya berarti positif setengah. Dalam artian bahwa perputaran elektron itu searah dengan jarum jam. Kalau dia ke bawah, min setengah, dengan artian bahwa perputaran elektron itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk dulu ke dalam contoh. Ini Ibu tutupkan. Tuliskan keempat bilangan kuantum dari elektron terluar unsur-unsur berikut ini. Nah, maka langkah yang pertama yang kita buat adalah kita konfigurasikan terlebih dahulu unsur yang ada. C dengan nomor atom 6, maka konfigurasinya, ingat untuk pola konfigurasi yang sudah pernah dipelajari, C dimulai dari 1S, diisi dulu ada 2, kemudian diikuti dengan 2S, 2, yang mau disebarkan ada 6, di sini sudah ada 4. Setelah 2S kita lihat tingkat energi kita, Ibu berikan dulu di sini. Setelah 1S, 2S. Setelah 2S berarti 2P. Berapa P yang dibutuhkan? Di sini mau disebar 6.
2 ditambah 2, 4, berarti supaya 6 tambahkan 2 elektron. Maka 1s2, 2s2, 2p2. Tadi Ibu tuliskan yang terakhir 2p2, maka inilah dianggap sebagai dasar untuk penentuan bilangan kuantumnya. Kita pindahkan dulu ke bawah. 2p2. Yang pertama, bilangan kuantum utama dinyatakan dengan n. Itu menyatakan kulit, maka angka berapa yang ada di depannya itu menyatakan bilangan kuantum utamanya. Jadi kalau nanti 3S ya angka 3, kalau 4P ya angka 4, itu dia bilangan kuantum utamanya. Kemudian bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit. Ini subkulitnya apa tadi yang terakhir? P. Kalau subkulit P, ketentuannya berapa nilai L-nya? 1. Maka setiap berakhir di subkulit P, nilai L-nya sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke bilangan kuantum magnetik M. Berakhir di subkulit P. Kita lihat ketentuannya. Kalau dia P, dia punya 3 orbital. Ini kita gambar dulu 3. Tolong diperhatikan nak, di sini kuncinya. Elektronnya ada berapa di sini? Ada 2. Sebelumnya kita buatkan dulu kamar dari orbitalnya untuk nomornya. Yang di tengah selalu berkamar 0. Maka seperti garis bilangan. Di kirinya pasti minus 1, di kanannya minus positif 1. Nih ya. Kan di tengah 0, di kiri min 1, di kanan pasti positif 1. Kita lihat dulu. Elektron yang mau disebar ada 2. Kita sebar di dalam ruangannya ini. Ketentuannya, isi dulu dengan spin ke atas dan harus sendiri-sendiri. 1, 2. Misalkan nanti Bu isinya 5, berarti 1, 2, 3. Setelah sendiri-sendiri ternyata elektronnya masih ada misalkan 5, berarti kembali lagi berpasangan 4, 5 dengan spin yang ke bawah. Tapi karena di sini tadi cuma 2, 1, 2, maka cukup 2 saja. Berakhir tadi di sini, maka nilai M di mana berakhirnya? Di orbital 0. M-nya sama dengan 0. Kemudian S spinnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Kita lihat tadi di sini. Kalau dia ke atas, nilainya positif setengah. Maka di sini tadi kan spinnya ke atas. S-nya positif setengah. Oke, kita lanjut contoh yang kedua, MG12. Kita konfigurasikan 1S 2, 2S 2, 2P yang mau disebar 12, 2 ditambah 2 4, P maksimal 6, 10. Setelah 2P kita lihat 1S 2S 2P masuk ke 3S 3S 2 2 ditambah 2, 4, ditambah 6, 10, ditambah 2, 12. Berarti sudah pas. Terakhir tadi di mana? 3S2. Maka 3S2-nya kita pindahkan ke bawah. Kita mulai menentukan nilai N-nya. Bilangan kuantum utama menyatakan kulit. Angka berapa yang nempel di sini? 3. Berarti N-nya 3. L. Bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit. Subkulitnya apa? S. Kita lihat ketentuannya. Kalau S dia 0. Nah, maka dia 0. Kemudian ada M. Bilangan kuantum magnetik. Subkulitnya S. Kalau S, kamarnya cuma 1. Kamarnya cuma 1. Yaitu kamar bernomor 0. Elektronnya ada berapa? Ada 2. Berarti 1, 2. Maka M-nya tetap 0 karena dia berakhir tetap di kamar 0. Ini dia. Kemudian S-nya tadi pada saat kita menggambarkan elektron kan 1, 2. Berarti dia ke bawah, negatif setengah, berlawanan arah jarum jam. Lanjut nomor 3, SC21. 1S 2, 2S 2,
Oke, Ibu berikan ini supaya kalian masih ingat. Setelah 1S2, 2S2 lanjut ke 2P6, 3S2, 3P6 ini 2 ditambah 2 4, 10, 12, 18, 4S nya 2. Ini kita agak jauhkan. Kenapa? 4S2 ini kan 20, tapi mau disebar sebanyak 21, kurang 1 lagi. Setelah 4S, tingkat energinya apa? 3D. Nah, berarti 4S-nya digeser dulu, tapi sudah diisi, 3D-nya di sini. 3D 1. Kenapa? Supaya lebih rapi. Angka 3 berarti kulit ketiga dia rapi. Tapi elektron tetap diisi di sini ya nak, 4S2 baru kemudian 3D1. Maka tadi kita isi terakhir di sini. Inilah elektron terluarnya. Oke, kita buatkan bilangan kuantum utama N menyatakan kulit angka berapa? 3. Bilangan kuantum untuk L ketetapannya, untuk D L-nya selalu 2. Kemudian M untuk subkulit D ada 5 orbitalnya. Kita gambar dulu. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya pasti di tengah. Seperti garis bilangan. -1 ke sini -2. Positif 1 ke sini pasti positif 2. Kemudian kita lihat elektronnya berapa mau diisi? 1. Berarti di sini nih. Nah, maka nilai M di mana diisi yang terakhir? Karena ketepatan cuma 1, berarti M-nya minus 2. Itu dia. Nilai S-nya lihat searah, berarti kalau searah positif setengah. Oke, yang terakhir kita lihat untuk I53. Karena terlalu banyak angkanya atau jumlah elektronnya, boleh kita pakai penyingkatan. Nah, supaya tidak terlalu banyak yang kalian tulis. Ingat penyingkatan kemarin. Nah, ini dia. Heboh negara Argentina karena xenon runtuh. Heboh negara Argentina karena xenon runtuh. Kalau dia 53, berarti bisa disingkat dengan siapa di sini? Yang paling dekat 2, 10, 18, 36. Misalkan kalian katakan, oh bisa kita singkat dengan XE54. Oh nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah lebih. Harus disingkat dengan yang jumlah elektron lebih sedikit. Berarti disingkat dengan KR. KR dengan nomor atom 36. Sambungan dari KR berapa nih? 5S. Berarti kita lihat kan, sambungannya adalah 5S. Kita jauhkan dulu. 5S 2. 36 ditambah 2 berarti 38. Kita lihat setelah 5S tingkat energinya berapa nih? Kemana? Ke 4D. Maka setelah 5S itu 4D nak. 4D 10 berarti 36 kemudian kita tambah 2 38 ditambah 10 itu 48. Setelah 4D kita lihat ke kemana elektronnya? Ke 5P. Berarti di sini 5P 36 ditambah 2 38 tambah 10 48 berarti supaya 53 5P 5. Nah, kita buatkan terakhir tadi di sini kan 5P 5. Nah, untuk 5P5 kita lihat di sini nilai N
Bilangan kuantum utama menyatakan kulit angka depannya berarti 5. Kemudian nilai bilangan kuantum azimut L. Kalau dia berakhir di P, lihat L-nya ketetapannya selalu berapa di sini? 1. Kemudian M, P kamarnya 3. Kamar yang tengah bernomor 0. Di kiri min 1, di kanan positif 1. Berapa? Ada 5. Nah, lihat, kita harus buat sendiri-sendiri karena ada ketentuannya. Aturan Han kemarin sudah pernah dicatat bahwasannya penempatan elektron itu harus sendiri-sendiri baru kemudian berpasangan. Jadi kalau dia ada berapa di sini? 5, kita buat sendiri-sendiri dulu dengan spin 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir tadi di sini kan, berarti M-nya sama dengan 0. Kemudian S, spinnya tadi terakhir ke bawah, berarti minus setengah, berlawanan arah jarum jam. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.